Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kelas Umi di hari ini. Nah, sesuai dengan kontrak belajar kita yang kemarin, materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 7 ini adalah pengamatan objek IPA. Sebelumnya kamu udah membaca ibu kamu mengenai materi ini. Nah, hari ini Umi jelaskan secara lebih rinci lagi. Oke. Sebelumnya kita bahas mengenai tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, tujuan mempelajari pengamatan objek IPA agar kamu mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua objek yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah yang harus kita syukuri, lindungi, dan kita jaga, termasuk diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar. Kemudian, agar kamu dapat berpikir logis dan sistematis. Apa itu berpikir logis? Berpikir logis adalah berpikir yang sesuai dengan fakta-fakta kejadian yang ada, yang diamati di kehidupan kamu sehari-hari. Dan sistematis artinya teratur. Nah, seperti itu. Yang kedua, agar kamu dapat menyelesaikan masalah. Nah, segala sesuatu yang ada di kehidupan kita pastinya ada masalah. Nah, dengan melakukan langkah-langkah metode ilmiah, kamu insya Allah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di alam dan sekitarnya. Kemudian, kamu dapat melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu pengukuran adalah salah satu materi dari pengamatan objek IPA. Jadi, hendaknya ketika setelah belajar pengamatan objek IPA, kamu dapat melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari dan menghitung dan mengukur cara mengukur suatu benda. Kemudian kamu dapat membedakan nih antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok dan turunan akan kita bahas lebih lanjut. Apa aja materi yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang metode ilmiah atau langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Yang kedua, kita membahas mengenai pengukuran. Yang ketiga, kita membahas mengenai besaran pokok. Dan keempat, kita akan membahas mengenai besaran turunan beserta contoh-contohnya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai pengamatan objek IPA. Oke, apa sih pengamatan objek IPA itu? Kita bahas satu-satu ya mengenai pengertiannya. Oke, pengamatan. Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data suatu objek atau fenomena melalui panca indera. Nah, melalui panca indera, apa-apa aja panca indera yang dimiliki manusia? Nah, panca artinya 5, ya kan? Jadi panca indera kita ada 5. Kita menggunakan tangan kita untuk meraba. Kita menggunakan mata kita untuk melihat, lidah kita untuk mengecap, hidung kita untuk membau, dan telinga kita untuk mendengar. Kemudian data-data yang kita terima dari informasi seluruh panca indera kita olah di dalam pikiran kita, yaitu di otak kita masing-masing. Jadi kalau Umi bertanya mengenai dalam pengamatan objek IPA, bagian tubuh mana yang digunakan, yaitu seluruh panca indera. Kalau kamu jawabnya cuma mata, cuma tangan, cuma hidung, no. Jawabannya adalah seluruh panca indera. Bisa ya? Oke, kita bahas. Apa sih objek IPA? Yaitu seluruh makhluk hidup serta kejadian-kejadian di alam. Jadi objek yang kita amati di dalam pengamatan objek IPA adalah seluruh makhluk hidup beserta kejadian-kejadian di alam. Nah, makhluk hidup termasuk siapa? Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, bakteri,
virus, jamur itu juga manusia. Jadi mereka juga kita amati kan. Banyak peneliti-peneliti mengenai itu kan, apalagi di zaman sekarang yang lagi maraknya virus corona. Kemudian alam sekitar kita, tentang kejadian hujan, gerhana, kemudian kejadian bumi berputar, berotasi, gunung meletus, banjir, itu semua fenomena alam yang kita amati. Untuk apa kita amati? Nah, setelah kita amati, kemudian kita pasti mencari tahu. Ya, karena setelah kita mencari tahu, kita membandingkan, kemudian kita bereksperimen. Setelah itu mendapatkan kesimpulan. Artinya, proses pengamatan merupakan salah satu proses yang dimulai untuk melakukan penelitian ilmiah. Jadi, kamu secara tidak sadar udah melakukan penelitian ilmiah sejak kamu kecil. Misal kamu melihat suatu binatang, ya kan? Bentuknya kecil, warnanya merah, kemudian bergeraknya seperti ini. Kamu lagi mengamati, ya, karena kamu amati binatang tersebut dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bagaimana suaranya, apa yang kamu rasa, bagaimana teksturnya. Nah, kemudian kamu membandingkan, kalau laba-laba setahu saya bukan seperti ini, tapi dia sepertinya mirip seperti belalang lah. Nah, itu kamu udah melakukan yang namanya pengamatan. Kemudian kamu mencoba bereksperimen, ya kan? Kalau belalang biasanya misalnya disentil dia lompat, ternyata dia lompat. Berarti kesimpulannya itu merupakan belalang. Secara tidak sadar kamu sudah melakukan penelitian secara ilmiah. Nah, menarik bukan? Oke, selanjutnya. Nah, dalam meneliti, karena kita udah melakukan penelitian, dalam meneliti itu ada langkah-langkahnya, Yang namanya langkah itu harus sistematis, harus berurutan. Nah, bagaimana langkah-langkah atau metode penelitian ilmiah? Yang pertama, ketika kita melihat suatu kejadian atau objek, kita pertama sekali mengobservasi. Apa itu observasi? Observasi itu nama lainnya pengamatan. Nah, jadi pengamatan merupakan salah satu langkah yang paling pertama dalam pengamatan ilmiah. Oke, ingat ya, Nak. Jadi observasi artinya pengamatan dengan seluruh panca indera kita. Nah, yang kedua, merumuskan masalah. Jadi dari data-data yang kamu kumpulkan waktu di pengamatan, kamu rumuskan nih masalahnya. Misal kamu belalang itu merupakan hewan yang saya melihat suatu hewan mirip seperti belalang. Bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu contoh awal dari merumuskan masalah. Kemudian kamu menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara sepertinya ini belalang lah. Itu adalah dugaan sementara. Cuman kita masih menduga. Dugaan ini bisa tentu benar, bisa tentu salah. Ya, karena jadi kita masih menduga. Itulah hipotesis. Untuk membuktikan dugaan kita itu benar atau salah, kita melakukan eksperimen, atau yang namanya percobaan. Setelah kita melakukan percobaan, kita analisis nih datanya, kita bandingkan data dari pengamatan kita dengan data dari kebenaran fakta-faktanya setelah kita melakukan eksperimen. Nah, gitu dia. Kalau itu benar belalang, berarti jawabannya ya itu belalang. Kalau itu bukan belalang, berarti itu bukan belalang. Artinya kita sudah dapat menarik kesimpulan, ya, karena kemudian kesimpulan ini kita beritahu ke orang-orang, kita komunikasikan. Mengkomunikasikan artinya memberitahu. Jadi urutan metode langkah penelitian ilmiah adalah pertama, observasi, kedua rumusan masalah,
Ketiga, menentukan hipotesis. Keempat, eksperimen. Kelima, analisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Dan ketujuh, mengkomunikasikan. Nah, hal ini harus dilakukan secara berurutan. Sama seperti kita merasa sepertinya dia maling lah. Nah, sebelum menuduh orang, kita harus membuktikannya. Jadi, dengan melakukan langkah-langkah metode ilmiah, kita dapat menyimpulkan masalah dengan akurat dan logika sesuai fakta yang ada. Bisa ya, Nak? Kita lanjut. Nah, dalam melakukan pengamatan, biasanya kita memerlukan yang namanya hasil pengamatan yang akurat. Ya, karena misal kita mau mengamati bentuk dari belalang. Kira-kira belalang itu ukurannya dari berapa senti sampai berapa senti ya? Kita harus tahu ukuran yang pastinya. Kita nggak boleh mengkisar-kisar, ya kan? Kalau kita bilang belalang itu kecil, semut juga kecil. Nah, menurut orang tikus juga kecil. Apakah ukuran kecilnya belalang dengan tikus sama? Tidak. Nah, maka dari itu pengukuran dalam pengamatan itu sangat penting. Kita bahas apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu besaran. Ada pengertian lagi nih yang warna merah, besaran. Apa ya Umi besaran itu? Oke, kita bahas. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan nilai dan angka. Nah, jadi yang namanya besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan dapat dinyatakan dengan nilai atau angka. Misal, berapa panjang meja itu? Panjang meja itu adalah 2 cm, ya kan, Nak? Dapat diukur? Dapat. Apa alat ukurnya? Roll. Berapa nilainya? 2 cm. Bisa? Jadi siapa besarannya? Besarannya adalah panjang. Oke, kita bahas lagi. Ternyata besaran itu tadi terbagi menjadi 2, Nak. Ada yang disebut dengan besaran pokok, ada yang disebut dengan besaran turunan. Nah, apa perbedaan dari 2 besaran ini? Baik, kita bahas. Oke. Yang pertama kita bahas mengenai besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dalam satuan internasional. Oke, kita kasih langsung ke contohnya ya. Oke, ada 7 besaran pokok. Jadi besaran pokok ini besaran yang mutlak. Jadi, Nak, ke-7 besaran ini harus kamu hafalkan beserta satuan internasionalnya. Oke, besaran pokok terdiri atas panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, jadi ini memang harus dan wajib kamu hafal. Panjang satuannya dalam internasional itu meter. Jadi kalau kita ke Inggris bilang panjang ini adalah meter sama. Massa satuannya kilogram. Waktu satuannya second. Nah, jadi second ini biasanya orang Indonesia pakai dengan sebutan detik. Nah, gitu. Suhu yaitu kalau orang Indonesia kan biasanya kan berapa suhunya? 2 derajat Celcius. Nah, ternyata suhu dalam satuan internasional adalah Kelvin. Kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Jadi lambang satuan meter itu M kecil, kilogram Kg, second S, Kelvin K besar, ampere A besar, kandela CD, dan jumlah zat mol. Oke, Nak.
Jadi misalnya besaran panjang, kan tadi kan Umi balikkan lagi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki alat ukur, ya, karena panjang suatu benda bisa kita ukur nggak? Bisa. Ada alat ukurnya? Ada. Apa alat ukurnya? Biasanya kita menggunakan roll, ya kan, atau seperti yang digambar. Kita menggunakan meteran, ya, karena ini meteran yang biasa digunakan ayah kamu. Oke. Kemudian misal kita mau mengukur massa. Massa ini dalam bahasa kita disebut berat. Nah, berapa massanya? Berarti berapa beratnya? Satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya ada, Mi? Ada kan? Biasanya massa itu, untuk mengukur massa kita menggunakan timbangan. Nah, salah satu jenis timbangan adalah seperti yang digambar. Nah, ini bukan timbangan, ini bukan termometer ya, Nak, yang Umi tandai biru ini. Ini adalah neraca pegas, neraca atau timbangan pegas. Jadi nanti suatu benda kita taruh di ujungnya sini, kemudian dia akan tertarik dan menunjukkan angka dari berat si benda tersebut. Oke, bisa ya. Kemudian waktu. Untuk mengukur waktu kita biasanya pakai alat ukur apa, Nak? Ada di sini stopwatch. Biasanya kamu kemana-mana menggunakan apa? Arloji, ya kan? Menggunakan jam. Nah, itu merupakan alat ukur waktu. Suhu. Gimana kita cara ngukur suhu, Mi? Dengan termometer, ya kan? Termometer ada banyak, seperti ini termometer air raksa. Kalau yang kita pakai untuk corona ini termometer digital. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari si besaran. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, kemudian ada lagi kuat arus. Oke. Ada lagi kuat arus, satuannya ampere. Kuat arus ini menghitung yang namanya kuat arus listrik. Bisa kamu googling juga, alat ukurnya itu namanya ampere meter. Kemudian intensitas cahaya, itu kandela, ini juga ada alat ukurnya. Kemudian jumlah zat, ini ada mol, ini juga ada alat ukurnya. Jadi inilah yang disebut besaran pokok. Jadi kamu harus tahu kalau misalnya panjang, satuan internasionalnya apa ya? Kilogram. Salah. Satuan internasionalnya adalah meter. Namun satuan internasional ini dapat diubah dengan ke satuan-satuan lainnya. Misalnya meter bisa diubah ke senti kan? Nah, itu udah dipelajari turun berapa tangga, ya kan? Nah, meter bisa diubah ke kilometer. Nah, itu nanti kita pelajari selanjutnya, oke? Dan seperti itu juga kamu pelajari di SD, ya, karena oke. Selanjutnya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Nah, besaran turunan adalah besaran dari hasil perkalian atau pembagian dari besaran pokok. Tadi besaran pokok itu ada 7 ya, Kak. Nah, masing-masing besaran itu dikali atau dibagi jadinya besaran turunan. Nah, itulah dia besaran turunan. Contohnya ada 7 bahkan lebih. Contohnya ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Maksudnya, Mi, masih belum ngerti. Oke. Misal besaran turunan berupa luas. Oke. Apa rumus luas, Nak? Kalau kita mencari luas satu benda, kita pasti mengkalikan antara panjang suatu benda, ya kan? Misalnya ini ada sebuah kubus, ya kan? Ada sebuah balok. Kita ini pasti menghitung luasnya itu mengalikan antara panjang dan lebarnya, karena panjang dikali lebar sama dengan luas. Ini hitungnya dengan apa? Alat ukur apa? Alat ukur panjang kan, untuk mengukur panjang. Untuk mengukur lebarnya pakai alat ukur panjang enggak? Seperti roll. Sama, pakai roll juga ngukurnya kan. Nah, karena mereka ini dikalikan,
hasilnya luas, ya kan? Panjang kali lebar sama dengan luas, maka luas merupakan besaran turunan karena ini merupakan hasil perkalian dari besaran pokok tadi. Bisa? Sama dengan kecepatan. Apa rumus kecepatan? Ayo, rumus kecepatan apa? Kecepatan simbolnya V kecil kan? Nah ini V sama dengan S per T. Gitu kan nak? V sama dengan S per T. S adalah jarak. Ini adalah jarak. Oke. Jarak. Sedangkan T adalah time. Waktu. Oke. Jarak dibagi waktu. Jarak ngukurnya pakai alat ukur apa, nak? Pakai alat ukur panjang kan, nak? Meteran. Sedangkan waktu alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Nah, ini kan besaran panjang dibagi besaran waktu. Dua besaran pokok dibagikan, menghasilkan besaran turunan. Makanya kecepatan merupakan besaran turunan. Begitu juga dengan percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Nah, seperti itu. Nah, apakah besaran turunan juga mempunyai ini Umi juga mempunyai alat ukur? Ya, punya. Misalnya seperti kecepatan. Ya, karena kecepatan alat ukurnya apa? Nah, kalau kamu pernah lihat ayah kamu mengendarai mobil atau motor, ini namanya apa, nak? Ini namanya speedometer. Speed bahasa Inggrisnya adalah kecepatan. Meter pengukuran, ya kan? Alat untuk mengukur kecepatan. Jadi bisa ya, nak? Makanya satuan dari kecepatan bisa kilometer per jam atau meter per sekon. Kilometer itu kan satuan jarak, jam satuan waktu. Sama dengan rumusnya S per T, jarak per waktu. Nah, itu dia. Bisa, insya Allah materi ini dapat kamu pahami. Kemudian kita lanjut bahas materi kita di forum diskusi. Terima kasih anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.